Kemudian yang kedua, coba bayangin kedua. Yang kedua itu adalah belajar sesuatu itu penting. Tapi jauh lebih penting bagaimana kita mempelajarinya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya apa sih gitu ya? Jadi gini, ini pengalaman saya pribadi dan hasil refleksi saya dan merasakan ini adalah salah satu kesalahan terbesar saya selama mengajar selama ini. Karena saya berpikir ketika saya masuk kelas, bagaimana caranya supaya materi, bahan, konten tersampaikan persis apa yang namanya? Yang pemahamannya persis sama dengan apa yang saya pahami, kemudian bisa dipahami juga oleh siswa saya. Ternyata itu salah. Akhirnya kalau saya terfokus seperti itu, saya secara nggak sadar akan membuat pembelajaran kurang begitu interaktif. Saya akhirnya berusaha memaksakan informasi dari saya harus sampai kepada siswa saya. Saat itu juga. Ya, saat itu juga praktis dan sepraktis mungkin, seefisien mungkin. Jadi dulu saya kurang begitu banyak pengetahuan mengenai bagaimana cara menyampaikan materi dengan baik gitu. Karena yang saya hadapi ini bukanlah sebuah gelas yang kosong. Yang saya hadapi ini adalah apa ya? Justru gelasnya sudah terisi ya mungkin. Yang isinya itu ada yang udah penuh, ada yang udah terisi, ada yang terisi separuh, ada yang masih terisi sedikit. Dan itu isinya pun nggak selalu sama gitu, bisa beda-beda. Dan di sini tugas saya nggak cuma mengisi materi ke gelas tersebut. Tapi kalau gelas tersebut isinya belum tepat, saya harus mengeluarkan terlebih dahulu. Mudah-mudahan paham ya maksudnya ya. Ini cuma analogi aja. Jadi saya harus, kalau seandainya ada siswa nih misalkan, dia punya pemahaman yang salah mengenai sebuah konsep. Ya, contoh misalkan sederhana aja, berat. Nah, kalau di fisika ada yang namanya satuan besaran berat. Mereka mendefinisikan berat itu ya sama persis seperti massa, MASSA. Padahal kan konsepnya beda. Nah, seperti itu. Tapi ada siswa yang udah paham bahwa berat itu berbeda dengan massa. Nah, itu dia maksudnya kita menghadapi banyak gelas yang sudah terisi, ada yang terisi penuh dan isinya juga pas. Ada yang terisi penuh tapi isinya nggak sesuai gitu. Itu biasanya anak yang apa ya namanya? Ngeyel. Kita kasih tahu apa namanya? Informasi yang utuh tapi karena udah penuh dan banyak informasi yang salah mereka tangkap gitu ya. Makanya itu pentingnya adalah literasi. Kita harus biasakan siswa itu untuk menerima berbagai banyak informasi dan kemudian kita memfilternya di kelas. Ya, itu. Jadi yang terpenting bagaimana belajarnya dulu. Bukan apa yang kita pelajari. Kalau kita bahas bagaimana belajarnya dulu, kita nggak akan fokus lagi kepada kontennya. Ya kan? Kita bukan nggak akan fokus lagi ya. Tidak hanya fokus pada kontennya, tapi kita juga fokus bagaimana caranya supaya pemahaman siswa ini nggak salah. Akhirnya saya berusaha mencari berbagai banyak macam metode gitu ya supaya siswa ini apa ya namanya, satu hal yang paling penting adalah membuat mereka menghidupkan keingintahuan mereka terlebih dahulu sih. Itu susah-susah gampang gitu. Karena kalau seandainya itu sudah terpenuhi, kita sudah memancing keingintahuan siswa
terhadap sesuatu materi yang akan kita sampaikan, ngajar mereka tuh udah gampang banget, serius. Gampang banget. Mereka kayak gampang banget nyerapnya gitu. Seperti itu ya. Jadi bagaimana caranya dulu untuk menyampaikan konten materi, bukan fokus pada apa yang harus dipelajari dulu. Ini tentu akan berdampak pada ketertarikan siswa terhadap mata pelajaran kita sih. Kalau seandainya kita terfokus pada apa yang akan dipelajari, siswa akan sering bertanya, Pak, Bu, ini fungsinya apa? Ini gunanya apa dalam kehidupan sehari-hari kita? Ini di masa depan kepake nggak? Ini kalau saya lulus kuliah, ini kepake nggak? Gitu. Nah itu dia. Jadi kalau seandainya kita memfokuskan bagaimana cara, maka kompetensi yang harus difokuskan adalah skill. Bukan hanya pengetahuan. Tapi di situ juga ada skill-skill psikomotorik seperti menggunakan alat, seperti merancang atau mendesain alat, seperti yang paling bagus itu menyimpulkan justru. Jadi nggak cuma sekedar tahu aja, nggak cuma sekedar paham, tapi juga bisa menerapkannya, bahkan mengkonstruksikannya menjadi sebuah pengetahuan yang lebih tinggi.